Kalau kita bicara kemajuan sebuah bangsa, saya selalu yakin bahwa majunya bangsa itu adalah akumulasi dari kerja-kerja lintas generasi. Jadi peradaban yang baik itu tidak bisa dibangun oleh seorang pemimpin saja, tetapi harus menjadi akumulasi dari kualitas generasi-generasi yang itu berjalan dari satu generasi ke generasi lain. Jadi kalau ditanya apa solusinya untuk Indonesia ya, pertama menurut saya problem yang kita harus selesaikan adalah soal kepemimpinan. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah Leiden is Legend. Jadi pertama soal kualitas kepemimpinan di semua level. Jadi mulai sederhana ya, level sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kepala daerah, di berbagai, bahkan mulai sampai berbagai lini-lini. Karena sejarah ya, bangsa dan negara kita itu lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dalam keterbatasan, penuh kesederhanaan. Syafruddin, Menteri Keuangan Tabungkan itu bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Muhammad Natsir itu tidak bisa membeli, bahkan beliau itu memakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Kiai Haji Agus Salim bahkan tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang berukuran kecil yang hanya memiliki satu kamar dan berjual minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Jadi mereka itu memberikan pesan kepada generasi kita untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan. Jadi ada dua kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama, Leiden dan Legend. Jadi another work is an legend work. Leiden is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Jadi, nah berikutnya apa solusinya? Menurut saya selain masalah soal pemimpin, kedua adalah barisan terbaik ya. 1965, waktu itu Lee Kuan Yew itu bahkan menangis ditonton jutaan orang lewat televisi. Karena dia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa mereka harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Saat mereka lepas dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew menangis, bagaimana tidak ya, dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya alam, krisis air, ya, bahan bakar, lalu banyak penduduknya tinggal di daerah kumuh, penuh dengan kemiskinan. Tapi bayangkan, dalam waktu 55 tahun, Lee Kuan Yew dan mampu mengubah Singapura menjadi negara yang sekarang, kalau kita lihat indikator-indikator internasional, Global Competitive Index, Global Innovation Index, dan lain sebagainya ya, Human Development Index ya, meletakkan Singapura itu berada di urutan teratas ya, di berbagai indikator-indikator dunia. Apa alasannya? Saya yakin jawabannya adalah salah satunya the rise of the meritocracy. Jadi Michael Young dalam bukunya ya itu mengatakan the rise of meritocracy itu adalah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Nah ini menjadi solusi kita ke depan. Bagaimana bayangkan ya, negara, keputusan-keputusan negara diambil oleh SDM terbaik di negara itu. Itu menjadi sebuah titik ideal ya. Jadi the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Itu mendapatkan kesempatan untuk membangun, karena di situ dibangun dengan sebuah skema it starts with the same opportunities. Dimulai dengan peluang yang sama. Dan itu tantangan kita di kemudian hari. Satu, pemimpin yang betul-betul kuat di semua level, dan yang kedua adalah memberikan kesempatan barisan-barisan terbaik. Karena sekarang banyak sekali barisan terbaik yang mungkin dia tidak mendapatkan tempat ya, karena ada faktor oligarki dan lain sebagainya. Dan yang ketiga menurut saya adalah soal persatuan kita ya. Jadi selain kita yang sayang sama Indonesia dan mencintai Indonesia, tanamkan bahwa di luar sana juga banyak orang yang mencintai Indonesia. Selain kita yang bekerja untuk Indonesia, mengabdi untuk Indonesia, itu di luar sana juga banyak orang yang beda dengan kita ya, dari sisi pemikiran, ideologi, tapi sama-sama mencintai Indonesia, sama-sama mengabdi untuk Indonesia. Selain kita mungkin yang merasa memiliki kualitas ya, atau menyaksikan adanya kualitas-kualitas yang bisa berkontribusi di Indonesia, di luar sana juga banyak orang yang berada di berbagai kelompok golongan yang berbeda, sama-sama berkualitas begitu. Nah oleh karena itu ketiga saya yakin persatuan kita itu bisa menjadi kunci untuk
melakukan percepatan yang akseleratif.